Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukran lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Tazkiyatun Nafs. Yang kali ini kita memasuki al-istighfar, ya. Salah satu perkara yang bisa menghidupkan hati adalah istighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan usaha kita dalam menuntut ilmu agama ini sebagai satu amal kebaikan yang kelak Allah akan jadikan kita semakin dekat dengan jannahnya dan dijauhkan dari siksa nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, disebutkan di sini bahwa istighfar adalah memohon ampunan. Maghfirah sendiri bermakna perlindungan dari keburukan dosa disertai pengampunan. Jadi kata ghafara yaghfiru, ya, ini maknanya menutupi dan mengampuni, ya. Sehingga seseorang itu kalau dia mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, berarti Allah menutupinya, ya. Berarti Allah menutupi dosa-dosa yang dilakukannya sehingga tidak ditampakkan di hadapan manusia. Kemudian yang kedua adalah Allah mengampuninya. Allah menjauhkan dia dari ancaman siksa neraka atas dosa yang telah dikerjakannya. Ini makna daripada ampunan. Jadi kalau orang itu sudah diampuni oleh Allah Ta'ala, maka Allah akan menutupi aibnya. Kemudian Allah menjauhkan dia dari azab yang seharusnya, ya, dia mendapatkannya karena dosa yang dilakukannya telah terampuni. Dan bisa jadi istighfar yang dilakukan oleh seseorang itu bisa mengangkat derajatnya di dalam jannah. Karena kalau seseorang itu diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, berarti tidak ada penghalang bagi dia untuk menaikkan derajat dia di atas surga, ya. Salah satu yang membuat seseorang itu susah untuk naik derajatnya di surga itu kan karena dosa, ya. Karena dosa-dosa yang dilakukan itu menjadikan dia kesulitan untuk menaikkan derajatnya di surga. Sehingga kalau seseorang itu sedikit dosanya, banyak mendapat ampunan Allah, maka tentunya dia mendapatkan derajat yang tinggi di dalam jannah, ya. Seperti hadis yang menerangkan tentang doanya anak yang saleh kepada orang tuanya, doa istighfarnya anak yang saleh untuk orang tuanya. Dikala hari kiamat ada orang tua itu yang terus diangkat naik ke derajat yang tinggi di surga sampai melampaui dari level surga yang seharusnya dia dapatkan. Ketika itu dia pun terheran-heran sembari bertanya, ya, dengan sebab apa aku semakin terus naik ke atas tingkatan surga yang melampaui tingkatan yang seharusnya aku dapatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala kepadanya, bistighfari waladikalak, karena sebab istighfar anakmu untukmu, ya. Sehingga istighfar ini adalah kunci kebaikan dunia akhirat. Orang itu, Pak, kalau sudah mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, maka apapun tidak akan ada kerisauan bagi seorang hamba tersebut. Allah akan memilihkan yang terbaik untuk hidupnya di dunia dan akhirat, dan Allah akan, ya, menjauhkan dia dari azabnya. Karena azab itu erat kaitannya dengan murka, dan kemurkaan itu terjadi karena sebab dosa yang kita kerjakan. Kalau dosa itu terampuni, maka sebab kemurkaan tidak diturunkan oleh Allah, sehingga tidaklah terjadi azab kepada manusia, ya. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, kan gitu, ya. Dan tidaklah Allah itu mengazab mereka selama engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup di tengah-tengah mereka. Dan mereka akan senantiasa tidak akan diazab oleh Allah jika mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah. Kapan seorang hamba beristighfar, maka istighfar itu akan menjadikan tertahannya azab, tidak turun azab itu. Oleh karena itu, ya, istighfar ini sesuatu yang paling kita butuhkan selain daripada zikir yang lain.
Kenapa? Karena zikir istighfar ini sangat kita butuhkan paling tidak untuk menahan kemurkaan Allah kepada diri kita. Kita tidak tahu dosa yang mana yang membuat Allah Ta'ala murka kepada kita, tapi kita punya sebuah petunjuk dari Allah dan Rasulnya bahwa siapa yang beristighfar kepada Allah pasti Allah akan mengampuninya. Ya. Dikatakan di sini istighfar ini banyak disebut di dalam Al-Quran. Kadang Allah memerintahkan untuk beristighfar seperti dalam firman-Nya. Quran surah Al-Muzammil ayat 20, Allah berfirman, "Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesekali Allah memuji orang-orang yang beristighfar seperti disebut dalam firman-Nya dalam Quran surah Ali Imran ayat 17, "Wal mustaghfirina bil ashar." Jadi salah satu sifat yang Allah puji ya, manusia ketika melakukan sifat tersebut adalah diantaranya orang-orang yang senantiasa memohon ampun kala di waktu sahur. Kenapa dikatakan di sini bil ashar, di waktu sahur? Karena apa? Waktu sahur itu adalah waktu yang paling utama untuk mohon ampun kepada Allah, karena Allah turun ke langit dunia. Innallaha Rabbuna tabaraka wa ta'ala yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ya, turunlah Rabb kami ya turun ke langit dunia hina yabqa thuluthul lailil akhir ya, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Apa yang dilakukan oleh Allah kalau Allah turun ke langit dunia ini? Allah mengatakan ya kepada penduduk bumi, siapa saja yang meminta kepadaku aku akan mengabulkannya, dan siapa yang meminta ampun kepadaku maka niscaya aku akan mengampuninya. Ada sebuah ayat dalam Quran surah Yusuf itu ya, ketika Allah menceritakan tentang perkataan Yakub alaihissalam kala kakak-kakaknya Yusuf itu ya, dalam surat Yusuf, kala kakak-kakaknya Yusuf itu mereka bertobat kepada Allah, minta agar bapaknya memintakan ampunan untuk mereka gitu ya. Maka kala itu Yakub mengatakan bahwa nanti aku akan memintakan ampunan untuk kalian gitu ya. Sebentar, di dalam Quran surat Yusuf benar. Di akhir-akhir itu ya. Nah ini. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu wal ghafurur rahim. Ayat 98. Ketika ayat 97 mengatakan qalu ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Mereka ya anak-anak Yakub, yaitu kakak-kakaknya Yusuf yang pernah menzalimi Yusuf ini, mereka mengatakan wahai ayah kami, istaghfir lana dzunubana, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Inna kunna khati'in, sesungguhnya kami ini adalah termasuk golongan orang-orang yang telah bersalah. Qala, maka Yakub berkata, saufa astaghfiru lakum ya, saufa astaghfiru lakum rabbi. Nanti aku akan memintakan ampunan untuk kalian kepada Tuhanku. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa dikatakan di sini saufa astaghfiru lakum rabbi? Nanti aku akan mintakan ampunan untuk kalian kepada Tuhanku. Ini maksudnya adalah Nabiullah Yakub alaihissalam akan memintakan ampunan untuk anak-anaknya kepada Allah di waktu yang terbaik untuk meminta ampun. Kapan itu? Bil ashar, di waktu-waktu sahur, di sepertiga malam yang terakhir. Itu waktu yang terbaik ya, sampai Nabi Yakub sekalipun memilih waktu terbaik untuk memintakan ampunan untuk anak-anaknya. Namun bukan berarti kemudian ya kita istighfar ini kita
hanya fokuskan pada waktu tersebut, tidak ya. Kita tetap disunnahkan untuk memperbanyak istighfar. Bahkan pernah kami dengar dari salah seorang Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis ya, hafizahullah, beliau menjelaskan tentang istighfarnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah itu bikin simpul-simpul dari tali gitu ya, untuk menghitung zikirnya. Nah, di antara zikir yang terbanyak yang beliau ucapkan itu istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ya. Sampai ya, diriwayatkan dari beliau itu sampai kurang lebih 15.000 kali beliau beristighfar dalam sehari semalam. 15.000. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa istighfar ini adalah zikir yang utama ya. Kadang Allah mengampuni hamba yang memohon ampun kepadanya seperti disebutkan dalam firman-Nya, Quran surah An-Nisa ayat 110, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima." Barang siapa yang melakukan perbuatan perbuatan buruk, au yadhlim nafsahu, atau dia menzalimi dirinya, kemudian dia meminta ampunan kepada Allah, maka dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi di sini Allah menyebutkan siapapun yang beristighfar kepada Allah dengan kesungguhan hati tentunya ya, dengan benar-benar menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan sembari meminta ampun kepada Allah Ta'ala, maka dia pasti akan mendapatkan ampunan Allah ya. Termasuk juga keutamaan istighfar disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Nuh ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah mengatakan ya tentang perkataan Nabi Nuh alaihissalam, aku telah mengatakan kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Mengampuni. Yursilis sama 'alaikum midrara, akan diturunkan oleh Allah hujan yang lebat yang memberikan manfaat tentunya di sini. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan akan memperbanyak harta dan anak keturunan kalian. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan menjadikan bagi kalian surga-surga ya, maksudnya jannati bukan surga, kebun-kebun gitu ya. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan sungai-sungai buat kalian. Ya, jadi istighfar ini adalah kunci kebaikan ya. Karena sekali lagi orang itu kalau sudah mendapatkan ampunan Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan yang banyak kepadanya dan menjauhkan dari segala keburukan. Oleh karena itu ya, sebagian ulama menerangkan apabila seseorang itu tidak memiliki waktu yang cukup untuk dia berdoa kepada Allah, misalnya ya, dia datang terlambat ketika dia sangat berkeinginan untuk berdoa antara adzan dan iqamah, ternyata sudah dekat dengan waktu iqamah misalnya, maka di situ ada waktu yang singkat untuk dia memohon kepada Allah, maka hendaklah dia memohon istighfar, memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Kenapa? Karena kalau Allah sudah mengampuni, segala apa yang kita kehendaki itu akan Allah kabulkan. Mungkin pernah kita dengar kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal ini, rahimahullah. Imam Ahmad pernah dalam suatu hari itu ada keinginan kuat untuk melakukan perjalanan ke suatu daerah ya, tapi beliau tidak memiliki alasan apapun untuk membuat beliau terdorong melakukan perjalanan ke sana. Akan tetapi beliau mengikuti firasat yang Allah ya, tanamkan dalam hati beliau, sampai kemudian beliau melakukan perjalanan, dan ini perjalanan yang tidak dekat, perjalanan yang cukup jauh kala itu. Kemudian sampai di masjid, ketika beliau selesai sholat bersama jamaah kaum muslimin di situ, kemudian Imam Ahmad ini karena tidak memiliki kawan dan saudara di situ, maka beliau ingin beristirahat sejenak di masjid tersebut. Namun orang yang membawa kunci masjidnya itu mengusir Imam Ahmad ini ya. Jadi dulu nggak ada media sosial yang bisa memviralkan orang. Jadi kalau dia seorang imam sekalipun, kalau tidak dikenali ya sudah seperti orang biasa gitu ya. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau seandainya Imam Ahmad itu ngaku saya Imam Ahmad gitu ya, terkadang tidak akan percaya orang itu karena nggak ada sesuatu yang bisa dikenali. Nah akhirnya apa, disuruh keluar, diusir. Nah, setelah keluar ternyata dia berjalan sampai dalam tengah jalan itu ada seorang pemuda yang ternyata berprofesi sebagai tukang pembuat roti ya. Dia memanggil
Imam Ahmad kala itu, wahai Syekh kemarilah. Ya. Saya melihat Anda itu orang asing di sini, karena saya nggak pernah lihat Anda, kayaknya Anda orang asing. Kemudian Imam Ahmad mengatakan betul, dan saya tidak memiliki saudara atau keluarga di sini. Kalau memang kau berkenan, kau bisa tinggal sementara bersamaku di rumah. Nah, singkat cerita, ternyata si pemuda ini terbiasa lisannya itu beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Dalam semua aktivitasnya itu dia tidak berhenti istighfarnya. Sampai pada akhirnya kemudian Imam Ahmad melihat si pemuda ini memiliki keistimewaan. Maka Imam Ahmad bertanya, wahai pemuda, gitu, wahai saudaraku, sudah berapa lama engkau membiasakan lisanmu untuk beristighfar kepada Allah? Maka dia mengatakan, ya sudah cukup lama. Dan ketahuilah wahai Syekh, bahwasanya setelah aku memperbanyak istighfar ini, segala apa yang aku inginkan itu Allah Ta'ala kabulkan, kecuali satu yang belum Allah Ta'ala kabulkan. Kata Imam Ahmad, apa yang kamu harapkan agar segera terkabul? Dia mengatakan, aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ternyata Allah perjalankan Imam Ahmad itu sampai di hadapan si pemuda karena ingin mengabulkan permintaan, keinginan si pemuda melalui fadilahnya apa? Istighfar yang banyak. Dan maka Imam Ahmad langsung bertakbir, Allahu Akbar gitu. Ternyata ini maksud dan tujuan Allah memperjalankan saya sampai di tempat ini. Jadi istighfar ini luar biasa. Dikatakan di sini istighfar seringkali disebut berdampingan dengan taubat. Saat keduanya disebut bersamaan, istighfar berarti memohon ampun dengan lisan. Adapun taubat adalah melepaskan diri dari dosa-dosa dengan hati dan seluruh anggota tubuh. Jadi taubat itu Pak, itu ada inti dari taubat namanya an-nadam. Adanya penyesalan dalam hati. Ya, Nabi mengatakan an-nadamu taubatun. Penyesalan itu adalah intinya pertaubatan. Karena orang itu tidak akan bertaubat, tidak akan minta ampun kalau apa? Tidak ada penyesalan dalam hatinya. Kalau dia melakukan suatu kesalahan dan dia tidak menganggap itu sebuah kesalahan, atau dia menganggap itu kesalahan tapi tidak ada penyesalan dalam hatinya, maka tidak mungkin dia akan taubat. Tidak mungkin dia akan meminta ampun kepada Allah. Akan tetapi manakala rasa penyesalan itu muncul dalam hati, nah itu nanti akan mendorong dia untuk istighfar, untuk mohon ampun kepada Allah, untuk mengembalikan dia ke jalan yang lurus, meninggalkan ya dosa-dosa dan kesalahannya. Dan perlu kita ketahui Pak, ya di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan seperti yang kita kemarin pelajari ya, kala kita baca mengenai zikir itu, Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Wala dzikrullahi akbar, kan gitu ya. Dan benar-benar zikrullah itu yang paling besar. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Nah di sini kalimat ya wala dzikrullahi akbar, dan zikrullah itu benar-benar sesuatu yang lebih besar. Itu dimaknai oleh para ulama dengan dua makna. Makna yang pertama, wala dzikrullahi akbar, maknanya adalah zikir yang dilakukan seorang hamba kepada Allah itu adalah ibadah yang paling agung, yang paling besar. Tidak ada yang bisa mengalahkan zikrullah dengan amal soleh apapun selainnya. Dan ini sudah menunjukkan betapa tingginya amal zikrullah, dan salah satunya adalah istighfar. Kemudian yang kedua, makna yang kedua, dan dua makna ini tidak saling bertentangan, bahkan saling melengkapi. Makna yang kedua, wala dzikrullahi akbar, maknanya ketika seorang hamba mengingat Allah, maka Allah mengingatnya. Nah, kalau Allah mengingat seorang hamba, itulah yang jauh lebih besar daripada sekedar ingatan seorang hamba kepada Allah. Jadi Allah mengingat hambanya, kalau hambanya mengingat Allah, itu akbar, sesuatu yang paling besar. Karena apa? Karena dengan Allah mengingat hambanya yang ingat kepadanya, itu tidak sekedar Allah sebut nama-nama mereka di tengah para malaikat, enggak ya. Tapi Allah akan berikan segala kebaikannya untuk sang hamba tersebut. Nah termasuk juga istighfar ini, istighfar yang merupakan bagian dari zikrullah. Kalau orang meminta ampun kepada Allah Ta'ala, maka ampunan Allah bisa jadi datang lebih besar daripada istighfar yang diucapkan seorang hamba. Karena Allah itu syakur ya.
Dia tidak sekedar syakur, asyakur, tapi juga apa? Ghafur, rahim, kan gitu. Allah tidak hanya sekedar Tuhan yang maha mensyukuri, berterima kasih kepada hambanya kalau hambanya taat kepadanya dengan memberikan balasan yang lebih baik, tapi Allah juga maha pengampun. Nah, kita ini kan orang yang selalu mengotori hati kita dengan titik-titik hitam dosa yang terkadang kita sadari, terkadang kita tidak sadari. Nah, kalau ini tidak kita imbangi dengan istighfar yang banyak, maka tentu kondisi hati kita akan tetap menghitam dan akan terus bertambah titik hitamnya kalau kita tidak terus-menerus membersihkannya. Ibarat cermin itu, ketika dia terkena debu, titik-titik debu itu segera dibersihkan, dilap gitu ya, dibersihkan. Setiap kali ada titik debu dibersihkan, titik debu dibersihkan. Nah, cara pembersihannya istighfar salah satu. Bahkan dengan istighfar kita yang mungkin tidak seberapa, Allah akan berikan ampunan dan kebaikan yang mungkin jauh lebih besar daripada istighfar kita. Karena Allah apa? Wala dzikrullahi akbar. Ya, Allah ketika mengingat hambanya yang mengingat kepadanya itu jauh lebih besar daripada sekedar hambanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum istighfar sama seperti doa. Jika berkehendak Allah memperkenankan dan mengampuni orang yang memohon ampunan. Terlebih ketika permohonan ampunan itu diucapkan dari hati yang menyesali segala dosa atau bertepatan dengan waktu-waktu mustajab seperti waktu sahur dan selepas sholat. Diriwayatkan dari Luqman bahwa ia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, biasakan lisanmu membaca, ya Allah ampunilah aku." Karena Allah memiliki saat-saat di mana kala itu ia tidak menolak seorang pun yang meminta. Ya, jadi istighfar ini ya, itu hendaklah selalu kita ucapkan ya, dengan kesadaran hati, dengan penyesalan jiwa. Tidak hanya ketika kita merasa bersalah, bahkan ketika kita telah menyelesaikan sebuah ketaatan kepada Allah, selayaknya kita minta ampun kepada Allah. Salah satu contoh yang mengisyaratkan akan hal ini apa? Kalau kita sholat, setelah selesai sholat disunnahkan kita membaca istighfar 3 kali. Kata para ulama, di antara fungsi daripada istighfar yang kita ucapkan setelah sholat itu adalah untuk menambal kekurangan ketika kita dalam mengerjakan sholat ini. Kadang kita sholat mungkin kekhusyuan kita hanya sekian persen saja, sisanya gelambiar kemana-mana misalnya gitu ya. Nah, ini ditutupi dengan istighfar, ditutupi dengan istighfar. Termasuk juga istighfar ini juga kita ucapkan kala kita bersyukur kepada Allah. Tidak hanya kala kita melakukan dosa, tapi kala kita bersyukur kepada Allah, kita perlu untuk beristighfar. Contohnya seperti yang diisyaratkan oleh Allah dalam surat An-Nasr. Allah ketika menceritakan tentang kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulullah dan para sahabat dengan Fathu Mekah, peristiwa terbukanya dan terkuasainya kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang kemenangan dari Allah, pertolongan dari Allah dan terbukanya kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia itu datang masuk ke dalam Islam itu dengan berbondong-bondong, dengan jumlah yang banyak. Jadi bukan hanya satu orang datang mengucapkan syahadat terus nanti datang lagi satu orang, dah. Sekian orang ya datang berombongan, langsung mereka semuanya bersyahadat di hadapan Rasul. Sekian orang lagi datang dari suku yang lain mengucapkan syahadat. Sekian orang lagi datang gitu ya, dengan jumlah yang banyak datang berkumpul untuk menyampaikan syahadat di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kemenangan. Yang sebelumnya apa? Yang sebelumnya Rasulullah hanya mendapatkan 1-2 orang atau beberapa orang sedikit jumlahnya datang kepada Rasulullah menyampaikan syahadat di hadapan Rasul. Setelah terjadinya Fathu Mekah, maka berbondong-bondong kabilah-kabilah Arab banyak yang masuk Islam. Nah, maka Allah perintahkan setelah mendapatkan pertolongan dan kemenangan ini, maka Allah perintahkan Nabi untuk mensyukuri nikmat ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab.
Allah berfirman, maka bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha mengampuni. Ada sebuah rahasia, Pak. Kenapa kok kita kalah bersyukur kepada Allah tetap kita minta ampun kepada Allah? Apa kira-kira menurut Anda? Kalau kita melakukan dosa, wajarlah kita istighfar, kan gitu ya? Karena kita melakukan kesalahan, kita minta ampun kepada Allah. Tapi kalau kita melakukan syukur, ketaatan kepada Allah, kenapa kok kita beristighfar? Karena sebesar apapun usaha kita untuk mensyukuri Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan, itu tidak akan mampu untuk menandingi nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Tidak bisa. Misalnya Anda hidup, selama hidup itu senantiasa ibadah kepada Allah, tidak pernah maksiat sama sekali. Kalau seandainya ketaatan Anda ini dibandingkan atau ditimbang nanti di neraca mizan di hari kiamat dengan satu kenikmatan yang Allah berikan, katakanlah nikmat mata saja, saya yakin nikmat mata akan jauh lebih berat daripada ketaatan yang Anda lakukan. Belum lagi apa? Nikmat yang Allah Ta'ala berikan itu diantaranya adalah nikmat taufik untuk mentaati Allah. Sehingga Anda bisa bersyukur, Anda bisa melakukan ketaatan, itu semua juga merupakan karunia dari Allah Ta'ala. Bagaimana bisa kemudian kita mensyukuri nikmat-nikmat itu? Maksudnya bukan berarti kemudian kalau tidak bisa disyukuri berarti nggak perlu bersyukur, tidak begitu. Kita tetap berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah itu, namun kita senantiasa istighfar kepada Allah di dalam kekurangan kita ketika kita mensyukuri nikmat-nikmat ini. Nah, kalau bersyukur saja dituntut kita istighfar, lebih-lebih apa? Kalau kita melakukan dosa, tuntutan istighfar jauh lebih kita butuhkan, jauh lebih besar lagi. Makanya banyak kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah itu kemudian diperintahkan pula untuk istighfar. Seperti contoh haji. Ya, tsumma afidhu min haitsu afadhan nasi wastaghfirullah, kan begitu ya. Berkaitan dengan haji, ya, orang itu setelah haji maka perbanyak apa? Minta ampun kepada Allah. Ketika selesai sholat, ya, ketika bulan Ramadan, ketika kita puasa, disunahkan di malam harinya untuk kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ya. Nah, di sini dikatakan Hasan berkata, banyak-banyaklah memohon ampunan di rumah, di atas meja makan, di jalan, di pasar, di majelis, dan di mana saja kalian berada, karena kalian tidak tahu kapankah ampunan itu turun. Jadi pintu Allah itu kalau kita terus ketuk pasti akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Pintu ampunan kalau terus kita ketuk dengan istighfar, pasti Allah akan membukakan pintu itu untuk kita. Kalau kita minta kepada manusia, semakin banyak permintaan kita kepada manusia, semakin berat manusia untuk mengabulkannya. Tapi kalau kita terus menerus minta kepada Allah, semakin banyak permintaan kita kepada Allah, semakin senang Allah itu dengan kita. Semakin akan sering kita ini diingat oleh Allah Ta'ala. Makanya mengingat Allah itu kan dituntut oleh Nabi SAW, ya, jangan sekedar dikala kondisi susah, tapi ingatlah kepada Allah Ta'ala meskipun dalam kondisi lapang. Dalam hadis itu kan Nabi mengatakan, siapa yang mengenal Allah firraha, ya, di dalam keadaan lapang, ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan mengenalimu di waktu susah. Artinya apa? Kalau kita di waktu lapang kita penuhi dengan taat, zikir, maka Allah akan mengingat kita di kala kita susah. Antum pernah tahu kisahnya Nabi Yunus ya? Nabi Yunus itu kan ditelan oleh ikan paus, dan Nabi Yunus berzikir kepada Allah di situ. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
minadh dhalimin. Dan ini kata para ulama termasuk bagian istighfar. Karena di situ ada pengakuan Nabiullah Yunus alaihissalam atas dosa yang dilakukan, bukan dosa, kesalahan ya, kesalahan yang dilakukan. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain engkau, subhanaka maha suci engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk golongan orang-orang yang berbuat kezaliman. Nah, pengakuan dosa di hadapan Allah ini bagian dari istighfar. Seperti dalam Sayyidul Istighfar ya, kalimatnya kan gini, wa abu ubidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dan aku mengakui adanya dosaku ini terhadap dosaku gitu ya. Aku mengakui di hadapan ya Allah bahwasanya aku berdosa, ini maksudnya begitu. Maka ampunilah aku. Ya, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Jadi mengakui dosa kemudian meminta ampun kepada Allah, ini adalah istighfar. Nah, Nabiullah Yunus alaihissalam selain beliau beristighfar, beliau juga dikenal sebagai orang yang banyak bertasbih, dikenal sebagai orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang. Maka Allah tidak biarkan dia berlama-lama di dalam kesempitan. Falaula kana minal musabbihin lalabitha fi batni ila yaumi yub'atsun, kama gimana ya firman Allah taala, kalau seandainya dia bukan termasuk golongan orang-orang yang senantiasa bertasbih kepada Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya dia akan tetap tinggal di dalam perut ikan paus itu sampai dibangkitkannya manusia. Falaula kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nah, ini menunjukkan bahwa orang itu kalau dia banyak mengingat Allah dikala dia dalam keadaan lapang, maka Allah tidak akan meninggalkannya dikala dia dalam keadaan susah. Allah pasti akan segera menolongnya. Berbeda dengan orang yang banyak melalaikan Allah dikala lapang, maka ketika Allah menguji dengan ujian yang berat, maka kemudian dia mengingat Allah Ta'ala, maka terkadang Allah terus mengujinya sampai dia mati. Makanya terkadang kita mendapati ada orang misalnya dulu dia tersangkut dosa riba misalnya ya, kemudian dia bertobat kepada Allah, kemudian mungkin dulu pekerjaannya erat kaitannya dengan ribawi, kok setelah dia tobat gak malah jadi orang yang berkecukupan seperti sebelumnya misal gitu ya, tapi justru diberi kesusahan oleh Allah Ta'ala, lebih berat ya, gajinya mungkin lebih sedikit dan seterusnya. Dan itu ternyata dia jalani sampai dia mati. Ada juga orang seperti ini. Nah, ini tujuannya untuk Allah mengampuni dosanya melalui hal yang seperti ini. Tapi juga sebagai sebuah pelajaran bagi kita, bisa jadi kala dia berada di keadaan lapang, dia tidak banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya dia tetap berada di atas perbuatan dosa-dosanya gitu ya. Sampai kemudian Allah bukakan pintu taubat dengan memberi hidayah kepada orang tersebut. Jadi sebisa mungkin untuk terus memperbanyak istighfar, karena pintu Allah apabila terus diketuk pasti akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Masih dari Abu Hurairah yang mendengar Nabi bersabda, sungguh seorang hamba melakukan dosa lalu mengucapkan, ya Rabb, aku telah melakukan suatu dosa, maka ampunilah aku. Rabbnya pun berfirman, apa hambaku tahu bahwa ia memiliki Rabb yang mengampuni segala dosa dan menghukum karenanya, aku telah mengampuni hambaku. Selang berapa lama seperti yang Allah kehendaki, ia kembali melakukan dosa lalu mengucapkan, ya Rabb, aku telah melakukan suatu dosa lagi, maka ampunilah aku. Maka Rabbnya pun berfirman, apakah hambaku tahu bahwa ia memiliki Rabb yang mengampuni segala dosa dan menghukum karenanya, aku telah mengampuni hambaku. Selang beberapa lama seperti yang Allah kehendaki, ia kembali melakukan dosa lalu mengucapkan, ya Rabb, aku telah melakukan suatu dosa lagi, maka ampunilah aku. Rabbnya pun berfirman, apakah hambaku tahu bahwa ia memiliki Rabb yang mengampuni segala dosa dan menghukum karenanya, aku telah mengampuni hambaku, aku telah mengampuni hambaku, aku telah mengampuni hambaku.
lalu terserah ia melakukan apa yang dikehendaki. Maksud kalimat ya, lalu terserah ia melakukan apa yang ia kehendaki, ini maknanya selama dia melakukan perbuatan dosa, kemudian menyesali dosanya dan mohon ampun kepada Allah, bertobat, kemudian melakukan dosa lagi, bertobat lagi, terus dia melakukan seperti itu, maka Allah tidak akan pernah berhenti untuk selalu mengampuninya. Maknanya demikian ya. Ini menunjukkan bagaimana Allah itu Ghafur. Beda dengan kita, Pak. Kita ini kalau sudah dilukai hati kita sekali dua kali, untuk ketiga kalinya no way kan gitu ya. Ya sudah, tidak usah kembali lagi sudah gitu. Kau sudah melukai hatiku dua kali kan. Ya. Berbeda dengan Allah Ta'ala. Allah menyadari betul bahwa Allah menciptakan hamba-hambanya ini penuh dengan dosa dan kesalahan. Tapi orang yang terbaik dalam melakukan dosa dan kesalahan adalah yang paling sering untuk kembali ke jalan Allah, untuk bertobat minta ampun. Kullu bani Adam khata', kata Nabi. Setiap anak Adam itu khata', banyak melakukan kesalahan, enggak sekali dua kali, berkali-kali. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang banyak melakukan dosa. Maknanya apa? Sebaik-baik manusia. Nah mungkin gitu. Karena manusia itu adalah khata' tadi, yang banyak melakukan dosa. Berarti sebaik-baik orang yang banyak melakukan dosa, maknanya sebaik-baik manusia at-tawwabun, yaitu orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah, kembali ke jalan Allah, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ada keterangan para ulama ya, keterangan para ulama mana yang lebih kami utamakan, apakah istighfar ataukah kita mengucapkan zikir seperti tasbih, tahmid, tahlil dan seterusnya. Maka sebagian ulama itu menerangkan bahwa at-takhliyah qabla tahliyah, membersihkan sesuatu itu lebih didahulukan daripada menghiasi sesuatu. Kita kalau punya rumah, Pak, katakanlah rumah ini sudah lama tidak kita huni, kan tentu kotor gitu ya. Maka apakah terus kemudian kita hiasi rumah itu dengan membeli perabotan yang baru langsung kita masukkan ke dalam rumah? Kan tidak. Mestinya kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu baru kita hiasi dengan perabotan-perabotan yang indah. Demikian pula hati manusia. Yang paling layak itu bersihkan dulu dengan apa? Istighfar terlebih dahulu. Perbanyak istighfar. Kemudian hiasilah dengan zikir-zikir yang lain. Ya, jadi tetap dituntut kita untuk berzikir dengan zikir-zikir yang lain, tapi istighfar ini adalah sebagai pembersih ya, yang menghilangkan titik-titik hitam di dalam hati. Nah, kalau hati itu dibersihkan dengan istighfar dan kemudian segera dihiasi dengan zikrullah, dengan tasbih, tahmid, tahlil dan seterusnya, maka hati itu akan menjadi bersinar, bercahaya. Hati itu akan lebih mudah untuk menerima hikmah dari Allah Ta'ala, hikmah dari Allah SWT, sehingga yang terucap, yang keluar dari lisannya itu kebaikan-kebaikan semua, nasihat, kebaikan-kebaikan, petunjuk-petunjuk, keterangan-keterangan gitu ya, yang bermanfaat untuk orang lain, untuk dirinya maupun orang lain. Dia akan menjadi ya kunci pembuka segala kebaikan dan penutup segala pintu keburukan di mana-mana. Diberkahi oleh Allah SWT dimanapun dia berada. Nah, berkaitan dengan hadis tadi, terkadang syaitan itu datang, Pak, dengan keadaan seperti ini. Syaitan itu membuat orang itu berdosa ya. Terus kemudian setelah dia berdosa, syaitan terkadang mendatangi orang itu untuk mendukung dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kamu sudah melakukan kesalahan, minta ampun sama Allah. Setelah minta ampun kepada Allah, dibujuk lagi untuk berdosa. Setelah itu suruh minta ampun kepada Allah. Kemudian ketiga kalinya dibujuk lagi untuk berdosa, dia melakukan dosa, kemudian disuruh minta ampun kepada Allah. Nah, untuk kali yang keempat, syaitan membujuk manusia untuk melakukan perbuatan dosa lagi dan kemudian mengatakan, kamu sudah melakukan perbuatan dosa 4 kali. Ya, tentunya seharusnya kamu malu kepada Allah untuk minta ampun kepadanya. Ya. Kamu harusnya malu kepada Allah SWT, kok minta ampun, nanti berdosa lagi minta ampun lagi, sudah. Sehingga membuat hamba itu putus asa dari rahmat
Allah. Padahal apa? Allah berkata, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Dalam hadis qudsi tadi diterangkan Allah tidak akan pernah ya bosan untuk mengampuni dosa-dosa hambanya selama hambanya tidak bosan untuk minta ampun kepadanya. Akan terus menerus Allah mengampuni dosa-dosa hambanya jika dia senantiasa terjerumus dalam dosa dan bertobat. Dalam riwayat Muslim disebutkan, atau gini Pak, kadang-kadang manusia itu dibuat menunda, taubatnya dibuat menunda. Setan itu kan pinter ya, macam-macam. Misal gini, sudah salah berdosa, tobat, berdosa tobat. Akhirnya berdosa lagi, ya sudah, kamu puas-puasin dulu aja lah berdosa. Nanti di ujung usiamu atau sudah mendekati usia tua, minta ampun sama Allah. Stop, berhenti. Apalagi di waktu itu sudah apa? Semangatmu untuk melakukan maksiat sudah menurun. Nah, sehingga apa? Sehingga seseorang pada akhirnya menunda-nunda taubat. Ya, sudahlah, saya malu sama Allah, ya kita teruskan aja apa dosa-dosa ini sampai nanti suatu saat kalau sudah waktunya saya nanti akan bertobat kepada Allah. Nah, ini pertanyaannya, kalau sudah sampai waktunya, ini waktunya kapan? Kemudian dalam riwayat Muslim disebutkan, pada kali yang ketiga Allah berfirman, aku telah mengampuninya, silakan ia melakukan seperti yang ia kehendaki. Artinya selama ia masih berada dalam kondisi seperti itu, yaitu berbuat dosa lalu mohon ampunan secara lahir, yang dimaksud adalah istighfar tanpa terus-menerus melakukan dosa. Ya, jadi selama ia masih berada dalam kondisi ya, berbuat dosa lalu mohon ampunan, maka Allah mengampuninya. Ya, namun sebisa mungkin ya yang terbaik adalah minta ampun kepada Allah dan tidak melakukan kesalahan. Tapi ya susah manusia. Ya, setiap hari mesti berbuat kesalahan. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, beruntunglah orang yang mendapati banyak istighfar dalam lembaran catatan amalnya. Ini dikatakan merupakan athar yang sahih, tapi hadis ini sanadnya mauquf, hanya berhenti sampai Ummul Mukminin Aisyah. Ya, tidak diangkat berderajat marfu'. Tapi di riwayat Ibnu Majah mentakhrij hadis ini secara marfu'. Marfu' itu disandarkan kepada Rasulullah, ya, bahwa hadis ini adalah datang dari Rasulullah, ya. Jadi tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Beruntung dengan keberuntungan yang besar manakala nanti pada hari kiamat seseorang itu mendapati di dalam catatan amalnya itu istighfar yang banyak. Dan istighfar ini Pak, ya, mohon ampun kepada Allah dan bertaubat ini tidak hanya menghilangkan dosa, tapi terkadang akan menggantikan dosa-dosa itu menjadi pahala. Seperti dalam Quran surah Al-Furqan pada ayat-ayat yang terakhir, kala Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah sifat-sifatnya ibadur rahman. Ibadur rahman itu orang-orang yang tidak melakukan perbuatan dosa besar, ya. Mulai dari apa? Menyekutukan Allah, kemudian membunuh dan berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah mengatakan kecuali orang-orang yang bertaubat kemudian beriman, ya, wa amila amalan salihah, dan melakukan amal yang saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka mereka inilah orang yang Allah gantikan untuk mereka keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Ini salah satu penafsirannya, dua penafsiran dari para ulama seperti yang pernah saya baca di dalam tafsir Ibnu Katsir. Salah satu maknanya adalah kala seseorang itu bertobat dari dosa-dosa, dan ini yang Allah sebutkan dosa-dosa besar, bukan dosa kecil, ya. Kala orang tersebut bertobat dari dosa-dosa besar, maka catatan amal yang tertulis berupa dosa-dosanya itu nanti akan Allah hapus dan Allah ganti dengan catatan kebaikan-kebaikan.
Jadi kalau misalnya dia bertobat dari 100 dosa besarnya, ya, dengan taubatan yang nasuha, taubat yang murni, benar-benar minta ampun kepada Allah, ya, secara totalitas gitu ya. Kemudian dia mengganti kesalahan-kesalahannya dengan banyak melakukan amal-amal kebaikan, 100 dosa yang tercatat itu akan dihapus oleh Allah dan diganti menjadi 100 hasanat, 100 pahala. Padahal kita ini kan masuk surga atau masuk neraka kan tergantung timbangan mizan nanti kan itu ya. Kalau kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, maka masuk surga. Allah mengampuni keburukan-keburukannya dan memasukkan dia ke dalam surga. Dan kita tahu bahwa satu kebaikan itu berlipat ganda menjadi 10 pahala. Sedangkan dosa yang kita lakukan, satu kesalahan dan dosa akan tetap tercatat satu kesalahan dan dosa. Apakah bisa satu mengalahkan 10? Harusnya kan nggak bisa ya, harusnya tidak bisa. Makanya kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan banyak karunia-Nya kepada kita, sehingga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita dan memasukkan kita ke dalam jannah-Nya dan menjauhkan kita dari siksa neraka-Nya. Jadi kalau kita membaca bab istighfar ini Pak, bab taubat gitu ya, bab besarnya ampunan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, kita seakan-akan memiliki harapan gitu ya. Istilahnya delok potongane awake dhewe. Kaya kok ora cocok mlebu swarga gitu. Ya. Tapi kalau melihat dari karunia Allah yang luar biasa ini, ya, ampunan Allah yang Allah janjikan itu kayaknya ya, membuat apa, harapan kita ini tidak putus gitu ya. Karena kita ini masya Allah Pak, kita ini apalagi di akhir zaman gini ya, akhir zaman itu, makanya kenapa Nabi itu sampai mengatakan lil mutamassikina ya, fiha, bagi orang yang berpegang teguh di dalam zaman itu, berpegang teguh dengan sunnah Nabi di zaman itu, ajru khamsina minkum, mereka akan mendapatkan 50 pahala dari kalian para sahabat. Kata para sahabat, au minhum ya Rasulullah, atau mungkin yang Anda maksud itu dari kalangan mereka sendiri ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la bal minkum, tidak, bahkan dari kalian. Ya, meskipun kita tidak mungkin ya mengalahkan derajatnya para sahabat, tapi kita berkesempatan mendapatkan pahala yang besar. Nabi katakan pahalanya 50 kali pahala para sahabat bagi orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Kenapa? Karena akhir zaman ini, dunia ini semakin tua bukan semakin jelek Pak, semakin indah, semakin cantik gitu ya, semakin bagus, semakin membuat kita itu terlena dengannya, terlupakan dengan akhirat itu luar biasa sekarang. Dulu para sahabat dengan kebersihan hatinya ya, mereka itu peka sekali dengan kelalaian ini. Handhalah tahu ya, sahabat Handhalah itu tiba-tiba teriak di jalan, nafaqah Handhalah, nafaqah Handhalah. Handhalah sudah munafik. Handhalah sudah munafik. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq kala itu mendengarkan seruan Handhalah ini, kemudian dipanggil Handhalah ini. Madzhabik, ada apa dengan kamu? Teriak-teriak di jalan, ngaku-ngaku apa? Sudah munafik Handhalah. Handhalah cerita, kalau kita duduk bersama Rasulullah, dengarkan apa? Nasihat-nasihat Rasulullah, seakan-akan kita ini dihadapkan dengan surga dan neraka. Ya. Seakan-akan surga neraka ini sudah di hadapan kita. Tapi ketika kita pulang ke rumah, main-main sama istri dan anak gitu ya, lupa itu semuanya. Terus akhirnya Abu Bakar pun mengatakan, iya saya juga begitu. Akhirnya kedua sahabat ini mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan keluhannya. Maka Rasulullah mengatakan, kalau seandainya ya kamu bisa terus bertahan keadaanmu seperti kamu duduk bersamaku, ya, selalu merasa surga neraka itu selalu berada di hadapanmu, la safahatkal malaika, para malaikat akan berjabat tangan denganmu. Kenapa? Karena orang ini sudah tidak lagi seperti manusia Pak, yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, kan begitu ya. Dia sudah seperti apa? Bersama malaikat di alam malakut yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi apa? Walakin ya Handhalah sa'atan. Tapi wahai Handhalah, ya ada waktunya manusia itu.
Ya, ana wayahe lali, ana wayahe eling. Tapi lek lali ya lali sithik ae, jangan jauh-jauh gitu ya. Supaya apa? Ilinge sik gak lali. Ya. Karena melupakan zikrullah, melupakan Allah itu bahaya, ya. Bahaya. Makanya sampai Ibnu Taimiyah itu menggambarkan zikrullah bagi hati itu ibarat air bagi ikan. Maka bagaimana keadaan ikan itu jika dijauhkan dari air? Dan ini tepat karena Nabi sendiri mengatakan, "Matsalul ladzina yadhkurunallaha wal ladzina la yadhkurunallaha kamatsalil hayyi wal mayyit." Permisalan orang yang mengingat Allah dan tidak mengingat Allah itu seperti hidup dan mati, orang hidup dan orang mati. Nah, ini menunjukkan bahwa hidupnya hati itu dengan zikrullah, dengan istighfar, membaca Al-Quran, dengan menuntut ilmu seperti ini, itu hidup hati, zikrullah. Makanya Nabi sendiri manusia terbaik selalu hidup hatinya. Kenapa? Karena Nabi itu digambarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, karena Nabi SAW yadhkurullah fi kulli ahyan. Nabi SAW itu selalu mengingat Allah dalam seluruh keadaannya. Bahkan kita dituntut, diajari sama Nabi, kalau kamu melakukan ini sebut ini, kalau kamu setelah melakukan aktivitas ini baca ini, kan begitu ya. Masuk masjid ada bacaan zikirnya, keluar masjid ada bacaan zikirnya, mau makan ada zikirnya, mau minum ada zikirnya. Ya. Jangan ikut-ikutan kata orang, mau makan ingat kamu, mau minum ingat kamu, tapi kamunya bukan Allah. Kamu yang lain. Ini repot ini. Ya. Makanya kata para ulama, zikrullahi dawaun wa zikrun nasi daun. Mengingat Allah itu obat, mengingat manusia itu adalah penyakit. Qatadah mengatakan, Al-Quran menunjukkan penyakit dan obat kalian. Penyakit kalian adalah dosa dan obat kalian adalah istighfar. Ali bin Abi Thalib berkata, tidaklah Allah mengilhamkan istighfar kepada seorang hamba sementara ia bermaksud menyiksanya. Ini Masya Allah ini ya. Kalau orang itu sudah dimudahkan Allah lisannya dan hatinya itu terkonek dengan Allah melalui istighfar, berarti ya bah, Allah menginginkan dia diampuni. Allah menginginkan dia diampuni. Nah, ini diantara apa? Keutamaan istighfar. Nah, insya Allah untuk doa ini kita akan baca pada pertemuan berikut. Sini ada keterangan mengenai adab doa, termasuk juga nanti sholawat kepada Nabi SAW ini ya. Qiyamul Lail. Ini diantara hal-hal yang menghidupkan hati. Kemudian baru kita masuk pada Riyadhatul Qulub ya. Jadi penempaan hati untuk memiliki hati yang bersih itu bagaimana? Ini ada sifat-sifat diantaranya zuhud ya, kemudian di sini nanti akan kita dapati kaitannya dengan an-nafs ya, jiwa, ada syukur, ada wara ya tentunya di sini, sabar ini. Masya Allah. Jadi belajar ilmu tentang tazkiyatun nafs ini penting, karena agama itu kan tidak hanya berkaitan dengan amaliyah zahir ya, tapi juga amaliyah batin ini juga dituntut. Bahkan amalnya hati itu jauh lebih utama daripada amal anggota badan, dan amalnya hati itu akan mendasari amal-amal anggota badan ya, karena hati itu adalah pusat komando dalam semua pengendalian perbuatan manusia ya. Kalau hatinya itu memiliki amal-amal yang baik, maka akan menghasilkan amal-amal zahir yang baik pula. Nah, sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan. Fadhal. Nggih, silakan. Iya. Lalai betul. Betul. Iya. Pasti diampuni sama. Iya. Kalaupun kesengajaan pun juga diampuni. Iya. Diampuni.
Makanya Allah tidak akan pernah berhenti mengampuni hamba selama hambanya tidak merasa bosan untuk minta ampun kepada Allah. Dan manusia itu ada sebuah kaidah dikatakan, manusia itu akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan keadaan kebiasaan hidupnya di dunia. Kalau dia banyak melakukan dosa tanpa istighfar, dikhawatirkan dia mati di atas dosa. Tapi kalau dia dosa istighfar, diharapkan dia akan mendapat ampunan dari Allah ketika dia mati. Ada sebuah kisah menarik, Pak. Jangan pernah dengar kisah salah satu orang yang hidup di masa dahulu yang telah membunuh 100 nyawa. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, kisah terkenal ini ya. Dan ini dibawakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini bab tentang taubat. Kisah ini. Nah, diceritakan dalam kisah itu orang ini menginginkan untuk taubat, tapi tidak tahu caranya. Gitu ya. Sampai akhirnya dia menemui seorang yang bisa membimbing dia bertobat. Nah, dia mendapatkan nasihat dari seorang alim ini. Kalau kamu ingin benar-benar ya, sungguh-sungguh baik tobatmu, maka kamu harus meninggalkan negerimu yang lama. Li'annahu darusuin, karena negerimu yang lama itu negeri yang buruk. Intolik ila dar kada wa kada, pergilah kamu ke negeri ini gitu ya. Karena di situ akan banyak orang-orang baik, orang-orang soleh yang bisa membimbingmu untuk bertobat. Nah, usaha dia untuk menyempurnakan tobat ini, Pak, di tengah jalan menjadikan dia meninggal dunia. Para ulama mengatakan si pembunuh 100 nyawa ini dia itu belum sempurna tobatnya. Kenapa? Karena belum membuktikan setelah dia meminta ampun kepada atau menyesali kesalahannya dan dia mengikuti menuruti ya petunjuk ahli ilmu ini untuk datang ke negeri orang yang baik ini, dia belum membuktikan kebaikan sedikit pun di hadapan Allah sebagai tanda dia bertobat kepada Allah ya. Karena salah satu bentuk taubat itu kan namanya taubat itu tabayatuhu taubatan, itu maknanya roja'a, kembali dari melakukan kesalahan kembali untuk melakukan kebaikan dan kebenaran, itu makna taubat. Nah, orang ini belum melakukan kebaikan-kebaikan yang setara untuk bisa apa? Diterimanya taubat dari 100 pembunuhan yang dilakukannya ini. Tapi dengan karunia Allah Subhanahu wa taala yang luas, Allah melihat si pembunuh 100 nyawa ini jujur dalam hatinya memang ingin bertobat kepada Allah, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Ini yang belum sempurna tobatnya dengan jumlah pembunuhan 100, Pak. Dosanya luar biasa. Tapi Allah memberikan taubat, memberikan ampunan, ya, menerima taubatnya, padahal belum menyempurnakan taubat. Ya. Apalagi kalau misalnya itu ya, kita banyak-banyak mohon ampun kepada Allah, ya diharapkan sangat besar peluang kita untuk mendapat ampunan Allah. Dan istighfar ini kalimat yang paling tidak disukai setan. Ada salah seorang ikhwan, dia pernah ya melakukan sesuatu yang membuat dia itu terganggu oleh gangguan jin. Saya sarankan dia untuk banyak istighfar. Dia langsung ngomong gini, Pak. Dia langsung ngomong gini, kalimat zikir yang paling berat buat saya, Ustadz, kalimat istighfar ini. Wah, itu justru antum sering perbanyak kan. Berat, Ustadz. Berat itu maksudnya apa? Ya mempengaruhi di tubuh saya. Zikir istighfar ini paling berat buat saya. Ya harus antum lawan itu. Antum harus perbanyak istighfar dengan. Karena orang kalau sudah diampuni sama Allah ya sudah, siapa? Demit ya orang dulit kan gitu ya. Tidak mau jin setan itu mau dulit orang yang diampuni Allah. Tujuannya mereka untuk menyesatkan manusia, kok malah ini dapat ampunan Allah, nanti ya nggak bisa disesatkan. Istighfar luar biasa. Nah, ada pertanyaan mungkin? Tidak ada. Mas Samnya tidak tanya? Biasanya tanya. Hah? Tidak ada. Biasanya tanya. Mewakili yang lain. Iya.
eh, kalau tidak boleh ditambah ini saya tidak tahu ya. Tapi dalam riwayatnya itu kan ditanya istighfar yang bagaimana kalimatnya kan gitu. Dikatakan oleh sahabat itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sahabat atau pokoknya perawi hadis itu gitu. Saya lupa dari sahabat atau tabi'in atau siapa saya lupa. Tapi di situ tidak ada keterangan bahwa tidak diperkenankan untuk mengucapkan istighfar dengan lafadz yang berbeda daripada kalimat astagfirullah. Ya, sehingga wallahu a'lam ya. Kalau saya pribadi lebih cenderung pada pendapat yang boleh mengucapkan istighfar misalnya dengan lafadz yang lebih lengkap, misalnya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, tidak ada masalah. Karena lafadz-lafadz istighfar ini banyak, dari Rasul itu banyak lafadz-lafadznya. Ya, atau astaghfirullah wa atubu ilaihi kan gitu ya. Atau astaghfirullahaladzim. Nah, ini lafadz-lafadz yang kalau misal kita baca setelah sholat tidak apa-apa. Asal kita bacanya 3 kali. Karena di situ dalam hadisnya hanya dimutlakan penyebutannya bahwa Nabi setelah selesai salam membaca istighfar. Ya, tidak diterangkan lafadz istighfar tertentu. Ya, sehingga tidak ada pengikat di situ. Sedangkan pertanyaan yang disampaikan kalau ditanyakan seorang perawi ini bagaimana melafadzkan istighfar, kemudian disampaikan yaitu mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini tidak menunjukkan bahwa kalimat itu yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Kenapa? Karena hadisnya tidak diriwayatkan olehnya dengan mengucap istighfar dengan model yang seperti ini. Tapi bisa jadi ini merupakan apa? Ijtihad atau pendapat, atau bisa jadi sebagai penjelas bahwa istighfar yang paling minimal gitu. Dan mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Artinya kalau kamu sudah mengucapkan astagfirullah, 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 sudah itu istighfar yang cukup. Adapun kalau melebihkan daripada itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Ini yang saya ketahui. Kalau sayyidul istighfar maksudnya gimana, Pak? Iya. Setelah sholat. Kalau yang disunnahkan membaca sayyidul istighfar itu adalah di kala pagi dan sore. Iya. Itu yang disunnahkan. Tapi apakah boleh kita membaca di waktu-waktu yang selain itu? Tidak ada masalah. Karena secara umum kita boleh beristighfar kapan saja. Ya kita boleh. Tapi kalau kita mengikat dengan sebuah keutamaan tertentu, nah itu tidak boleh, harus datangkan dalil. Misalnya kalau yang ada keutamaannya kan disebutkan Nabi itu kan pagi dan sore ya. Kalau orang itu beristighfar dengan sayyidul istighfar di waktu pagi, maka nanti kalau meninggal di waktu itu dia diampuni dosanya kan gitu ya. Kalau di waktu sore nanti dia diampuni di waktu sore itu. Nah, kalau misal ada orang mengatakan kalau saya baca misalnya di waktu pertengahan siang misalnya, nah, tidak apa-apa silakan gitu. Tapi kalau misalnya diyakini bahwa mengucapkan sayyidul istighfar itu dengan keutamaan tertentu, bahwa dengan bertepatan dengan panasnya siang ini yang merupakan panasnya api neraka misal gitu ya, didinginkan dengan mengucap sayyidul istighfar. Nah, kalau diyakini seperti itu, ya ini butuh dalil. Mana dalilnya? Nah, gitu. Meskipun ya secara umum istighfar itu menjauhkan manusia dari azab Allah Ta'ala, tapi kalau dispesifikasi seperti itu maka butuh dalil. Jadi intinya zikrullah itu Pak boleh dilakukan kapan saja, asal tidak diikat dengan ikatan yang seperti yang saya sebutkan tadi. Misalnya harus sekian, dengan keyakinan bahwa orang itu kalau zikir seperti ini akan mendapatkan keutamaan ini dan itu. Itu butuh dalil. Kenapa? Karena menyebut keutamaan itu kan berkaitan dengan perkara yang gaib. Sedangkan perkara gaib itu wajib pakai dalil. Kalau tidak ada dalil yang sahih maka tidak bisa. Ya. Tapi kalau sekedar mendisiplinkan diri misalnya selain kita ini zikir-zikir yang disunahkan,
Terus setelah itu, setelah sholat itu kemudian kita baca Quran misalnya, atau kita zikir istighfar 100 kali misalnya. Sekedar untuk mendisiplinkan diri saya itu, karena kalau zikir setelah selesai sholat terus keluar gitu ya, beraktivitas, saya nggak akan banyak zikirnya. Tapi kalau saya misalnya setelah sholat itu zikir-zikir yang disunahkan, terus kemudian kita tambahi dengan istighfar 100 kali misalnya, karena dengan itu waktu yang paling memungkinkan saya untuk banyak istighfar misal gitu ya, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Istilahnya itu pengaitnya atau pengikatnya gitu ya. Jadi gini Pak kaidahnya, kalau jenengan menemukan ada sebuah amal yang diperintahkan secara umum, seperti dalam hadis itu, dalam Al-Quran itu Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, ingatlah Allah dengan mengingat yang banyak gitu kan. Ini kan dalilnya umum. Kita diperintahkan untuk banyak berzikir. Sehingga kalau mau zikir setelah sholat, di luar sholat, kapanpun itu boleh. Jumlahnya berapa? Berapapun boleh, terserah. Mau dibatasi, mau tidak dibatasi, tidak ada masalah. Karena tidak ada ketentuan secara khusus. Tapi kalau ada ketentuan-ketentuan khususnya, seperti yang diterangkan oleh Nabi bahwa zikir setelah sholat itu begini, versinya ini 1, 2, 3, ini versinya seperti ini, gitu ya. Nah, maka ini kita nggak utik-utik gitu. Nah, kalau setelah itu kita misalnya zikir yang lain, misal gitu ya, zikir yang lain di situ setelahnya, nah, maka berdasarkan keumuman ayat tadi membolehkan kita untuk zikir. Misalnya baca Quran, ada target misalnya setiap hari saya membaca Quran itu 1 hari 1 juz misalnya, tapi nggak bisa sekali duduk. Oh tak bagilah 5 waktu sholat, nah gitu. Subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, ya kan 10 lembar kan gitu ya, berarti 1 juz. Boleh nggak seperti ini? Boleh, asal antum tidak mengikatnya dengan sebuah ketentuan bahwa ini wajib, atau ketentuan bahwa ini afdolnya begini, nah gitu. Atau ada keutamaan tertentu yang seperti ini. Nah itu tidak ada ya. Karena apa? Karena Anda kala itu mengamalkan dalil yang umum ya, dalil yang umum seperti itu. Nah cukup ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la faminkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.